Oke, ini sesi kedua dari koleksi foto kebun kakao MCC02 di kebun saya ya. Jadi kemarin kita, artinya di video sebelumnya, kok kemarin. Di video sebelumnya kita udah lihat sampai di sini ya. Jadi tahun 2019 bulan 12. Jadi umur kakaonya udah 2,5 tahun lebih lah. Ini jadi terakhir kita lihat sampai sini ya. Kita lanjut lagi nih. Saya minimize saja. Kita lihat di tahun 2020. Oh ya, nanti kalau videonya juga masih kepanjangan, mungkin saya bagi lagi jadi berapa sesi ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, ini tahun 2020 bulan 2 ya, bulan 2. Woi, buahnya udah mulai besar nih pada saat ini nih. Oh ya, kalau mau ngoles tuh oles yang ukuran ini coba nih. Nih, kalau mau dioles, ini kan belum dioles ini. Cantik juga lihat kalau dari bawah. Nih, ukuran ideal kalau mau dioles nih. Ini. Ini pohonnya masih kecil nih, banyak buahnya. Cuma sayangnya dia di bawah pohon kelapa tetangga. Sekarang udah terkena jamur karena dari tetesan pohon kelapanya. Rasanya puas sekali sih kalau lihat pas lihat kayak ini. Saya rasanya tidak pengen pulang saya waktu itu. Suka ke kebun. Kalau lihat buahnya, artinya buahnya banyak kayak gini. Nanti sobat pasti merasakan sendiri lah kalau sudah tanam budidaya itu dari nol dan lihat hasilnya, pasti bakal senang lah. Nah, itu buah yang cukup besar, bahkan lebih besar dari telapak tangan ya. Woi, jumbo. Woi. Panen, jadi kalau dulu panen tuh kayak gini nih buahnya, sampai meletus bijinya. Karena pas buah juga, karena pada saat ini saya lagi rajin-rajinnya itu nyemprot kakao ya. Saya jadi lebih sering pemupukan lewat daun pada saat itu ya. Walaupun tidak ada inseknya, saya semprot saja kalau sempat nih. Ini kita pangkas menjelang musim panen, karena maksudnya sih biar biasanya kalau sudah menjelang panen ini kan sudah tidak ada pentil, tidak ada bunga ya. Nanti biar tidak terlalu pangkas berat lagi nanti setelah selesai panen. Kita pangkas sedikit lah sambil panen. Nih, jumbo. Banyak buahnya. Udah mulai senang, ini bulan 5 ya, berarti sudah 3 tahun ya, dari tahun 2020 udah 3 tahun nih. Batang bawahnya buah juga, ini tidak nempel itu sobat, jangan tertipu. Nah, ini area yang banyak dimakan tikus itu, ini pohonnya agak kecilan sini karena memang tanahnya ternyata kurang subur. Jadi tergantung tanahnya juga sih perkembangan kakao. Ini matang semua. Nih, baru habis disemprot sama herbisida kontak ya, pembakar. Kayaknya nggak perlu coret-coret lebar juga sih ini anu. Oh ya, pengolesan itu dulu saya sering dibantu sama bibi. Biasanya bibi, kalau bibi yang ngoles itu 1 hektar itu bisa jam 2 sudah selesai sih. Sendiri loh itu. Cepet kok, nggak sesulit yang dibayangkan. Wih, ini banyak yang matang. Kalau pada saat ini belum ada sih yang kena busuk buah. Kenapa? Karena tajuknya kan belum ada ketemu. Jadi cahayanya sudah masih bisa tembus sampai ke batang. Makanya nanti sobat tani bisa lihat ada berapa yang buahnya di batang juga. Karena cahaya matahari juga tembus sampai ke sini. Kalau sekarang udah mulai jarang karena udah ketemu tajuknya saling menutupi sih. Oh ya, ini tipikal MCC02 kan kayak begini ya, melebar ya. Sebenarnya bisa sih dikondisikan tegak, bisa juga, tergantung selera. Bunganya, ini nih kalau kayak gini nih jangan dikasih pupuk N nih. Jangan dikasih pupuk nitrogen dulu, nanti malah rontok, malah tumbuh tunas di sini banyak. Ini batang bawah loh, ini tanah ini. Jadi batang bawahnya pada saat itu rajin sekali berbuah karena dia dapat cahaya juga, cukup cahaya ke sini, dan juga pada saat ini masih jarang hujan lah, jarang banjir dan sebagainya. Ini nih buahnya dari bawah. Kayaknya sering saya buatkan video sih buah-buah yang di bawah begini. Ini batang bawahnya yang buah. Tuh,
Ada atas MCC02, bawahnya kakao lokal. Tapi banyak kakao lokalnya bijinya kecil ya. Ini nih sobat. Kalau dilihat dari bawah gimana gitu, makanya kalau bikin pancang tanamnya, baris tanamnya harus rapi-rapi biar enak dilihat. Ini jadi kulit kakonya saya kumpul di sini-sini ya, di antara dua tanaman saya biarkan. Biasanya saya semprot pakai dekomposer. Nanti kalau setelah panen 2 kali saya semprot. Jadi kayak gini ya. Tidak masalah sih, tidak terlalu pusing. Nah ini dulu yang sempat saya liput batang bawahnya yang buahnya cantik. Ada ungu-ungunya ini, malah batang bawahnya yang lebih lebat daripada batang atasnya berbuah. Nah ini contoh penyambungan batang bawah lebih besar daripada batang atasnya. Jadi batang bawahnya besar lah, ada segini lingkarannya. Kemudian disambung pakai teknik lilit pocong. Jadi dililit kayak gini. Ini biar saja nanti, biar tunasnya sudah sejengkal, tidak apa-apa, tidak perlu dibuka. Ini bersih, bawahnya bersih. Ini yang tadi tuh batang bawah yang ungu. Cantik sih memang, karena hijau, ungu. Nih itu. Saya dulu suka sekali dengan apa namanya? Dengan kakao yang ini, karena warnanya cantik. Nih, setelah mulai tumbuh sedikit ya, udah kayak di kebun pasti. Cantik lah. Itu ada bapak tuh di sana lagi bersihkan, dia mau tanam jagung lagi. Jarak 4x4 di 3,5 tahun masih masih ada banyak jaraknya sih. Sempat juga saya kepikiran, mungkin dulu seharusnya 4x3 kali ya saya tanam. Tapi biasanya kalau besarnya kita harus intensif juga pangkasnya. Setelah dia di atas 4 tahun itu ya harus intensif. Kalau masih 3 tahun ya memang masih jarang. Nih. Jadi ini kebiasaan saya nih sobat nih. Kalau pangkas ya taruh di bawah begitu sampahnya. Nih. Ini buah batang bawah yang berbuah tadi ini udah ada sejengkal. Ternyata dia model buahnya panjang sih. Saya kira mau jumbo kayak MCC02, ternyata model buahnya panjang dan bijinya kecil. Ada kayaknya videonya ya. Ada videonya, saya dulu upload. Nah ini saya nih. Ya iyalah, karena kebun saya sobat, nanti dikira foto copot dari kebun orang nanti ya. Ini buahnya. Ini bahkan sampai mau tumbang juga sih, karena dihempas angin dari sana. Wah ini kalau lihat dari jalan kayak gini nih ya, cantik. Kalau sore-sore cantik. Ada yang bilang telur rimbun, tapi enggak apa-apa sih MCC02 rimbun ya, karena dia agak tahan juga sih dari busuk buah sebenarnya MCC02. Enggak kayak Sulawesi 1 kalau rimbun kayak gini nih sudah hitam semua buahnya sobat. Kalau MCC02 enggak apa-apa, dan dia juga agak tahan, lebih mending kalau dekat-dekat air begini dia masih tahan sih. Nih buahnya. Kita pangkas-pangkas ringan dulu ini karena kan sudah mulai besar buahnya kan, di atas 10 cm lah sudah buahnya, udah kayak gini nih, udah bisa nih. Udah bisa kita pangkas-pangkas sedikit lah. Ini paritnya. Ini yang parit yang saya bangun bentuknya U itu sobat ya, yang sudah mulai roboh nih. Dulu sempat saya jelaskan kayaknya ini, jangan bikin parit model begini. Jadi ini dulu buruh taninya yang bikin, sudah bikin 2 baru saya tahu. Jadi bikin yang bentuknya V kayak gini ya, bikin parit. Nah ini buah yang tadi warna-warni, kalau sudah besar ternyata ungunya tidak kelihatan, tapi cantik juga sih. Nih cantik sobat, merah, hijau. Nanti kalau ada yang matang kuning kayak gini sih ya. Kalau kayak gini nih, biar bagaimana capeknya senang lah kita ke kebun lihat hasil kebunnya kayak gini. Ini buahnya besar, lebih besar dari telapak tangan. Saya pegang lebih besar dari muka saya. Jumbo sekali ini. Ini yang waktu kita pupuk pakai NPK sawit yang dicampur Vertipos ya waktu itu ya. Kita pupuk pakai NPK sawit 2 kayaknya, sama Vertipos. Lupa saya, cek lah video yang dulu ya. Sering saya upload.
dulu. Nih yang hijau, pokoknya setiap saya ke kebun saya lihat dulu ini. Jadi 2020 itu ya lumayan jaya-jayanya ya, tapi tidak semua area sayangnya, karena area yang bagus pertumbuhannya saja yang buahnya kayak gini. Kalau yang lain tuh masih baru belajar juga. Kalau saya perkirakan yang mulai buah begini nih mungkin baru 30 hari sih. Ya, hampir 30 sampai 50 ya, kurang lebih lah. Yang lainnya masih belum bagus pertumbuhannya. Karena tanahnya juga jelek, dan yang 25 hari itu sering banjir. Kalau hujan sedikit sudah becek dia. Ini 2020. Nanti. Nih, sudah mulai matang kan. Tadi. Jadi dulu saya kalau panen itu kebiasaannya biasanya anunya juga saya bersihkan di kebun apanya. Setelah dikupas langsung diambil bijinya saja, ampasnya itu kita buang juga di kebun biar tidak banyak bawa pulang, biar tidak berat ya. Itu yang saya tanam di bawah apa namanya, di bekas tanam kelapa besar juga, paling besar, tapi ujung-ujungnya ini nih, dia dulu paling cepat besar, tapi ujung-ujungnya sama saya sama yang lain sih, pertumbuhannya lebih cepat nih. Makanya penting sih tanahnya kalau gembur di awal penanam itu biar akar itu lebih cepat menyebar nih. Pada saat ini masih jarang hujan sih, sesekali lah, ndak terus-terusan kayak 2 tahun terakhir ini. Kalau ini sekali hujannya, dia pertumbuhannya bagus. Bahkan saya itu waktu itu nyemprotnya saya harus ambil air dari sumur bor pakai pompa. Nih buah jumbo lagi, lebih besar dari gunting pangkas yang biasa saya pakai. Jadi potensinya MC02 itu bisa kayak gini gitu loh, tergantung dari nutrisi yang kita kasih. Makanya di pembesaran sebenarnya fokus ya, kayak kalau di musim sekarang itu saya di pembesaran buahnya kurang nutrisinya, makanya buahnya kecil-kecil, banyak tapi kecil-kecil. Kalau ini jarang tapi besar-besar. Ini salah satu kakao lokal, saya biarkan dulu, tidak saya sambung. Bagus sih, buahnya lebat tapi bijinya kecil sama rawan PSD, ujungnya cepat sekali kena PSD. Ini yang merah putih, yang merah hijau, terus atasnya ada lagi beda, itu masamba. Ini 3 jenis ya, saya sambung dulu. Nih ada buah nih, cantik sekali sobat. Ini bahkan ditutupi sama daun-daun ini, ndak kena musim buah sih pada waktu itu ya, karena cahayanya bisa masuk, sobat bisa lihat. Itu juga salah satu kelebihan sih kalau tanam agak jarang, di bawah perdana itu sampai bawah biasanya bagus juga. Ini lebat buahnya sih. Nih, saya lihat ini, saya sering senyum-senyum sendiri sobat. Jadi pernah lah kita punya kakao kayak gini. Terus sekarang kan sudah mulai ada beberapa kena penyakit dan sebagainya. Ini yang besar buahnya, lebih besar dari telapak tangan, hampir kalau anak saya ikut ke kebun ini sebesar kepala anak saya ini. Merah kuning hijau, ada rekamannya. Nonton saya video yang dulu-dulu itu, cantik lah. Oh ini sudah umurnya berapa ya? Jadi 2020 bulan 10, jadi sudah 3,5 tahun lebih lah. Ya 3 tahun 7 bulan ya. Ini. Sebenarnya di sini sebenarnya bisa di atas 3 tahun itu sebenarnya kita bisa fokus sudah mulai pembuahan sebenarnya sih. Bisa digenjot kalau memang pertumbuhannya merata. Ini di sini panen perdananya, artinya panennya sudah mulai bagus nih sebenarnya sobat. Kalau kita memang bisa merata ini, sayangnya saya kebun kakao saya ini yang bagus pertumbuhannya itu mungkin cuma setengah hektar. Yang 25, yang seperempat hektar itu bagus pertumbuhannya, tapi karena sering direndam air banyak, sering buahnya bunga enggak jadi buah. Kalau yang seperempat itu memang tanahnya tanah putih, jadi pertumbuhannya lambat. Dan dulu juga diserang tikus itu seperempat hektar. Ini sering saya lakukan nih. Kalau musim kemarau enggak apa-apa begini, tapi kalau di musim hujan, artinya terus-terusan hujan, agak jauhkan dari batangnya, kasihlah 1 meter baru kita kasih begini. Bunga dari batang bawahnya. Ini foto asli saya semua nih sobat ya, enggak ada saya nyomot dari kebun orang lain. Nanti jangan sampai ada yang curiga ini saya ambil dari foto orang lain, enggak.
Ini kalau lihat dari atas udah mulai anu lah, mepet daun-daunnya. Udah mau 4 tahun. Saya naik pohon jambu biji nih buat moto ini saja. Ini rapat coba. Main senang juga sih pada waktu ini saya kebun. Mungkin sobat yang mengikuti channel saya dari kecil sudah tahu lah. Nih kita sudah mulai panen nih, kita masuk. Ini bijinya masih, kalau dia jumbo-jumbo itu biasanya bijinya sampai begini-begini lah, besar-besar. Nih. Mungkin nanti kalau saya tua ini lihat ini mungkin tua. Nanti sudah pensiun lihat foto-foto ini pasti berkesan lah sobat ya. Berkesan lah karena ini dari kecil kita rawat bisa sampai seperti ini. Itu sepupu saya tuh. Sering bantu saya kerja, panen. Nih, sudah mulai panen, sudah mulai menikmati hasil. Gitu. Wah, habis nih sobat nih. Tahun 2020 bulan 12. Ini koleksi foto paling banyak kayaknya ini nih tahun 2020 karena rajin-rajinnya foto di sini karena kamera HP-nya waktu itu memorinya banyak, jadi bisa lah kita rekam banyak. Artinya kita bisa foto banyak. Ini 2021 saya cuma foto sekali. Oh masih 2020 ya, di akhir tahun saya mau belajar tanam bawang itu waktu itu karena sering banjir ya. Dan ini tanahnya lemah, coba belajar tanam bawang, bisa tanam. Ini sudah mulai nih ini di akhir 2020 ini curah hujan tinggi. Ini sampai sekarang begini sering airnya, sering terendam. Makanya sudah mulai muncul masalahnya kakao di sini. Jadi ya banyak pelajaran sih, seharusnya dulu banyak persiapan lagi, lebih matang lagi seharusnya. Kalau sekarang sudah mulai banyak karena penyakit sih pohon kakao saya sobat. Nih sudah mulai banjir. Ini ya sudah surut, biasanya sampai sini sobat, ini ada bekasnya. Disinilah mulai keruntuhan. Keruntuhan pohon kakao. Nih, kalau sudah banjir begitu, bunganya kalau ini sudah mulai kena busuk batang sih. Sebenarnya kita sudah coba semprot fungisida rajin, tapi karena karena saking seringnya hujan, ya mau bagaimana lagi. Ini ada bawang nih sobat. Ini dulu yang kita tanam tuh yang kecilnya sobat. Ada kan video terakhir kita tanamnya? Tahun 2000 berapa kita tanam? 2021 ya. Jadi sekarang baru 2 tahun nih. Baru 2 tahun itu video. Belum cukup 2 tahun. Oh iya. Iya, 2 tahun. Ada videonya kok. Ini sudah belajar berbuah ini malah yang ini. Ini pupuk terakhir dulu sempat saya videokan ya. Pupuk yang ini kayaknya. Pakai KCL, Poskro, ini Pospat, ini kalium, ini Ponska pupuk subsidi pakai 2 sak. Ada videonya, cek aja. Ini buahnya agak jarang waktu itu karena sering hujan, jadi banyak bunganya, nggak bisa jadi buah sih kalau terus sering hujan nih. Anak saya ikut kebun nih. Dia dulu suka ikut kebun sih, sering jalan-jalan katanya. Buahnya petik. Ini yang seperempat, yang pertumbuhannya agak lambat ya, baru dia mulai. Sedangkan ini yang bagus pertumbuhannya. Ini saya pangkas berat sih ini sobat nih. Coba bisa lihat nih. Saya pangkas berat, terbuka tajuknya karena hujan terus. Jadi terpaksa kita pangkas lu berat. Ini sudah mulai bertunas lagi. Setelah ini baru dia berubah lebat lagi waktu itu sih. Ini kenang-kenangan ya. Habis nih sobat. 2021. Ini sih terakhir foto yang saya punya ya. Sekarang itu sih galeri foto-foto kebun kakao MCC02 saya. Silahkan komentar gimana menurut sobat tani, dan jangan lupa like kalau sobat suka ya. Sekian video kali ini dan bekerja.